Halo teman-teman, eh, ketemu lagi di video saya. Kali ini saya akan sharing sedikit tentang Moodle dan Google Classroom, karena di beberapa hari terakhir banyak yang bertanya ke saya, apa sih perbedaan antara Moodle dengan Google Classroom gitu ya. Mohon maaf sebelumnya, saya di sini sih tidak bermaksud dalam artian menjelek-jelekkan, tapi karena semua punya kelebihan dan memang semua punya tujuan dan fungsi masing-masing. Ya, tujuan dan fungsi masing-masing. Oke, karena memang di dalam kegiatan proses pembelajaran di masa pandemi ini yang membutuhkan pembelajaran jarak jauh dan kemampuan daripada teman-teman guru yang baru mengarah ke dalam pembelajaran virtual gitu ya, memang kita harus dimulai dari hal yang simpel gitu ya, dan teman-teman banyak melihat simpel itu berada pada Google Classroom. Oke, bagaimana peran Moodle sendiri ke depan gitu ya, karena memang kalau kita ngomongin LMS, jadi kalau kita ngomongin Learning Management System adalah sebuah sistem pembelajaran yang bisa mengelola aktivitas-aktivitas di dalam pembelajaran gitu. Berarti syaratnya memang activity. Jadi syaratnya di dalam Learning Management System itu ada namanya activity. Ada sebuah kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan yang menyebabkan nanti tercapainya sebuah proses pembelajaran berdasarkan kegiatan-kegiatan pembelajaran gitu ya. Dan itu memang tidak ditemukan di dalam Google Classroom, karena Google Classroom sendiri itu adalah kelas simple, sebuah konten untuk membuat sebuah kelas untuk pengajaran kecil gitu ya. Tapi untuk starter awal Google Classroom sangat-sangat bagus dan sangat-sangat direkomendasikan sekali. Oke, karena kita coba mengkomparasi, jadi saya akan lebih ke dari sisi apa hal yang bisa dikerjakan atau apa hal yang bisa digunakan ya. Kita akan mencoba di Google Classroom. Oke, Google Classroom, anggaplah kita membuat sebuah ruang kelas pembelajaran. Contohnya di sini karena saya ngajar TKJ, anggaplah ada kelas A, B, C gitu ya. Ada TKJ A, TKJ B, dan TKJ C gitu ya. Ada TKJ A, TKJ B, dan TKJ C. Jelas dalam sebuah kelas di sini dibutuhkan satu, sebelum siswa dimasukkan ke kelas kita membutuh materi. Materi pembelajaran boleh berupa PowerPoint, teks pembelajaran, dan yang lain-lain. Materi pembelajaran lah. Terus nanti ada sebuah penugasan. Pastinya ada sebuah penugasan, ada juga sebuah kuis gitu ya. Kuis untuk kita melakukan feedback dari proses kegiatan pembelajaran. Standarnya seperti ini. Kegiatan aktivitas lain kalau di Google Classroom ya kurang lebih mengacu pada 3 hal ini. 3. Oke. Kalau ini kita set dalam sebuah kelas, kalau kelas lain juga sama, kita harus membuat ulang. Jadi materi, penugasan, 3 kuis. Ini juga di kelas TKJC itu kita harus membuat materi, membuat penugasan, dan membuat kuis. Karena kita nggak mau dong nanti metode pengajaran yang ada di TKJA dan TKJC itu berbeda, kan nggak mungkin. Jadi kita buat hal dasar 3 ini. Sekaligus terus kita mau menambahkan anggota course ke dalam room ini gitu ya. Kita tarik siswa. Oke, pada tahapan ini kita udah mengerjakan secara normal. Kita mengajak anak-anak untuk bergabung di dalam kelas. Kita bisa mengisi meeting di sana gitu ya. Ada meet mungkin secara video conference gitu. Terus ada pemaparan materi, terus ada penugasan, ada kuis. Contohnya pengajaran di sini anggaplah kita hari Senin gitu ya di kelas A, terus di kelas B-nya itu hari Selasa,
di kelas C-nya itu hari Rabu. Nah, kebetulan di hari Senin ada pemberian materi, terus ada penugasan, ada kuis. Ini terjadi di sini, kita fokus ke ngeliat di kuisnya mungkin. Kuis gitu ya. Pas hari Rabu juga ada kuis. Nah, kebetulan di hari Rabu baru disadari oleh penguji karena siswanya ada protes, ada satu soal yang keliru. Berarti ada revisi soal. Revisi soal jelas berpengaruh kepada jawaban. Ya. Jadi ada jawaban yang harusnya dari benarnya 9, salahnya 1 gitu ya. Yang salah itu harusnya benar, berarti harusnya benar 10. Nah, kalau kita merevisi soal, berarti kita juga merevisi manual soal di kelas B, di TKJ-B, dan kita juga merevisi soal di kelas TKJ A. Begitu juga jika ada umpamanya ada kekeliruan di materi, kita harus memperbaikinya di 3 tempat. Begitu juga penugasan, kita memperbaikinya di 3 tempat. Oke, kurang lebih hal sederhana yang memang menjadikan kita agak kerja double di dalam Google Classroom itu seperti ini. Nah, apa hal yang kita dapat kalau kita implementasikan ini di dalam sebuah ruang yang disebut dengan Moodle? Ya, mungkin kita bisa lihat ya. Di dalam Moodle, jadi kelas itu hanya yang disebut dengan course, itu hanya buat satu saja. Jadi satu saja untuk TKJ. Sama seperti tadi, mungkin ada materi, ada penugasan, terus ada kuis gitu ya. Di sini juga bisa tetap sama di-include-kan tentang video conference. Di sini bisa dimasukkan Meet gitu ya. Google Meet juga bisa dimasukkan di sini sebagai video conference-nya. Bahkan ada activity yang kita bisa memasukkan YouTube sebagai video interaktif. Gitu ya. Jadi dengan H5P gitu ya. Ada namanya plugin H5P. Kita bisa mengedit video agar menjadi video interaktif. Jadi tengah-tengah perjalanan berapa menit itu muncul pertanyaan gitu pokoknya. Oke. Kita memberikan materi seperti ini. Dan nanti ini menjadi sebuah course. Sebuah course yang bisa dikelola oleh beberapa orang guru. Jadi sebenarnya bisa dikelola oleh guru A, guru B, dan guru C. Itu boleh saja. Atau bahkan guru D. Boleh saja. Ini opsional gitu ya. Atau hanya satu guru juga ya tidak masalah. Nah, setelah course terbentuk, jelas ada sebuah ruang pembelajaran. Seperti tadi, di sini ada A, B, C. Ini ada TKJ A, TKJ B, dan TKJ C. Oke, ini di dalam Google Classroom, di dalam Moodle itu daftar siswa itu berada pada manajemen database. Ya, di database-nya sistem sehingga bisa ditaruh dari tahun pelajaran 2001, 2002, bahkan ada yang 1920 gitu ya. Maksudnya 2019, 2020 gitu ya. Dan ini menampung beberapa kelas, itu bisa ditaruh seperti itu sehingga nanti kita bisa melihat riwayat kegiatan. Nah, di dalam kelas ini juga kita akan koneksikan dengan course-nya. Itu menggunakan metode yang disebut dengan enroll. Jadi menarik siswa
ke dalam kelas masing-masing. Jadi siswanya ditaruh di sini di masing-masing kelas. Oke, hasilnya sama seperti di Google Classroom tadi. Cuma di sini satu course yang nanti bisa melayani banyak kelas. Ya. Nah, setelah proses ini anggaplah di kelas A itu jadwalnya hari Senin. Di kelas B jadwalnya hari Selasa. Di kelas C jadwalnya hari Rabu. Ya. Jika ketemu kasus yang seperti tadi, anggaplah ada sebuah kuis, dilakukan kuis pada hari Senin. Oke, aman-aman saja. Terus hari Rabu ada kuis, hari Selasa ada kuis, aman-aman saja. Hari Rabu ada kuis. Ada komplain dari siswanya bahwa soal salah. Terus sama gurunya ini direvisi. Ya, ini direvisi. Merevisi kuis. Sedangkan sebenarnya dalam proses ini yang direvisi adalah langsung ke indukannya di sini. Yang direvisi. Ya. Saat ini terrevisi, otomatis kuis-kuis yang lain juga terperbaiki. Anggaplah tadi di sini ada siswa benarnya 9, salahnya 1. Terus karena melalui proses revisi jadi benar dia 10. Nah, berarti di sini juga di kelas A ada yang dapat nilai 7, yang tadinya benar 7. Jadinya benarnya terperbaiki menjadi 8. Seperti itu. Benarnya jadi 8. Begitu juga di kelas yang satunya. Kalau ada yang dapat 9 ya jadinya 10. Kalau memang yang salahnya terkoreksi. Gitu ya. Dikoreksi karena proses revisi dari gurunya. Begitu juga dengan adanya umpamanya materi. Kalau materinya ada keliru, satu diperbaiki. Semua materi akan terperbaiki. Kalau ada penugasan, ada kekeliruan di dalam teks penugasannya, semuanya akan terperbaiki. Itu salah satu kelebihan yang ada di Google Classroom, karena memang fungsi tujuan utama dia dibuat adalah memang untuk memanajemen sebuah proses kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana mengelompokkan antara kelas-kelas ini padahal dia berada di dalam suatu course gitu ya. Ada namanya sebuah pembatasan gitu ya. Bahasa Inggrisnya restrict. Ada menu restrict di mana anggaplah waktu hari Senin itu siswa kelas B, TKJB belum bisa melihat materi. Contohnya hari Senin dikasih materi ya. Hari Selasa jadwalnya TKJB itu belum bisa melihat materi gitu ya. Ini dilakukan pembatasan. Hanya pada hari Senin itu hanya kelas A saja yang bisa melihat. Nanti pada hari Rabu baru kelas B pada hari Selasa baru kelas B bisa melihat. Dan nanti pada saat hari Rabu materi ini baru bisa dilihat oleh kelas C. Begitu juga dengan kuis. Kalau ada kuis hari Rabu, kuis yang sama hanya bisa dilihat oleh anak kelas TKJA saja. Nanti saat hari Selasa baru bisa dilihat oleh anak kelas B, dan hari Rabu baru bisa dilihat oleh anak kelas C. Dan dia tidak bisa melihat pekerjaan temannya yang jelas. Di dalam restrict ini nanti kita bisa juga mengatur aktivitas-aktivitas yang dikerjakan. Contohnya, saya contohkan di sini hari Senin, karena di dalam sebuah kegiatan pembelajaran di kurikulum kita itu sebenarnya berbasis mingguan atau weekly. Karena anggaplah kelas TKJA itu punya jadwal hari Senin. Seperti tadi dia punya jadwal hari Senin. Nah, hari Senin sampai hari Senin berikutnya, jadi hari Senin sampai ketemu hari Senin berikutnya kan melalui Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Kalau Sabtunya 5 hari kerja, Senin, di sini Seninnya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, pada hari Senin, siswa mungkin mendapatkan materi.
Di hari Senin itu juga, setelah membaca materi, siswa baru boleh menyimak video. Ya. Sebelum siswa menyimak materi ini, anggaplah 5 menit, siswa belum bisa membuka video. Bisa dibuat seperti itu. Dan aktivitas ketiga, anggaplah ada penugasan. Sebelum siswa menyimak materi dan menyimak video, siswa belum bisa melihat penugasan. Contohnya ini yang bisa dikerjakan di hari Senin. Di hari Selasa, walaupun dia tidak ada jadwal tatap muka, siswa bisa disuruh mengerjakan kuis di rumahnya. Gitu. Syarat mengerjakan kuis hanya terbuka di hari Selasa. Bisa dibuat seperti itu. Dan ke semua materi yang di atasnya sudah terselesaikan. Materi sudah dikerjakan, video sudah disimak, penugasan sudah dikumpulkan. Ya, baru kuisnya bisa siswa kerjakan. Itu bisa dibuat aktivitas seperti itu sehingga betul-betul terstruktur. Begitu juga dengan kelas-kelas yang lain. Di hari Selasa, siswa hanya bisa menyimak materi saja. Setelah menyimak materi selesai, selama 5 menit, videonya bisa diakses. Setelah video diakses, disimak, penugasan baru bisa dikerjakan. Nah, setelah penugasan dikerjakan, baru di hari berikutnya, kuis baru bisa dikerjakan. Bagaimana kalau siswa tidak mengerjakan ini, tidak menyimak materi, mengerjakan video dan penugasan, terus langsung hari Selasa, siswa juga tidak bisa mengerjakan kuis. Nanti hari Selasa, gurunya membuatkan forum permasalahannya ada di mana, gitu ya. Nanti bisa juga dibuatkan aktivitas yang disebut dengan forum. Gitu. Sehingga tahapan-tahapan pembelajaran sebenarnya bisa berjalan secara sendiri, secara otomatis, seiring dengan kemampuan siswa dalam menyelesaikan aktivitas-aktivitas pembelajaran tersebut. Oke, itu hal sederhana yang mungkin bisa saya sampaikan terkait learning management system, walaupun ada banyak hal sebenarnya yang bisa atau memang yang bisa dikerjakan oleh Moodle. Bahkan dari hal-hal yang paling kompleks tentang pemanfaatan pembelajaran itu bisa dilakukan karena memang Moodle sendiri diciptakan memang untuk mengelola sebuah pembelajaran, gitu ya. Kita sering sekarang mendengar istilah blended, istilah hybrid, gitu ya. Pada dasarnya bahasa awalnya itu adalah kolaboratif, bahwa Moodle memang berfungsi untuk sebagai media kolaborasi, gitu ya. Jadi dulu kita kan sering mendengar kegiatan pembelajaran kolaboratif, gitu. Pembelajaran kolaboratif Moodle inilah yang bisa menjembatani media siswa, guru, dan aktivitas. Ya, ini yang dikolaborasikan. Oke, saya paham bahwa dalam implementasi ini sebenarnya banyak hal, tidak hanya karena kemudahan dari Google Classroom ataupun kemudahan dari Moodle, tapi sebenarnya yang mempengaruhi kenapa beratnya atau susahnya orang memanfaatkan Moodle, kalau saya tuliskan di sini, kalau saya bagikan, bahwa di dalam membangun sebuah Moodle, kita perlu yang disebut dengan server. Iya. Yang kedua, kita butuh internet. Ya, yang ketiga kita butuh namanya SDM. Namun di dalam Google Classroom, kita hanya butuh SDM saja. Tidak butuh internet, tidak butuh server. Itu yang menyebabkan kenapa orang-orang tidak mau ribet, gitu ya. Tapi kedepannya inilah yang harus dipersiapkan oleh teman-teman, dan memang karena inilah sebuah komunitas yang teman-teman mungkin pernah dengar, Melajah.id, itu hadir di Bali, berfungsi untuk sebagai starter
sebagai starter untuk menjembatani sekolah-sekolah belajar tentang Moodle, di mana Melajah ID itu memberikan layanan internet, layanan server dan layanan sumber daya itu secara free di sini, gitu ya. Memberikan layanan virtual private server free, di mana sekolah-sekolah bisa mendaftar sehingga nanti di belakangnya ada alamat Melajah ID-nya dan disiapkan konten learning management system yang siap digunakan. Nah, kalau di Google Classroom kan kita tinggal mendaftar di Google, sudah langsung bisa memanfaatkan. Cuma ya kemampuannya sekedar sederhana yang kita bisa implementasikan dengan siswa dengan banyaknya keterbatasannya, memang karena pemanfaatan dan tujuan dibuatnya memang bukan untuk sebuah learning management system yang kompleks. Teman-teman, ke depan inilah yang memang yang menjadi tantangan berat bagi sekolah untuk menyiapkan server internet sumber daya. Walaupun dari alasan itu teman-teman di Melajah itu bergerak untuk menjembatani dan menjadi paling tidak berfungsi untuk mempercepat proses perkembangan pembelajaran menggunakan learning management system. Teman-teman sebenarnya dari sekolah-sekolah bisa juga untuk pemanfaatan server internet ini tidak harus dikelola sendiri SDM-nya, gitu ya. Jika teman-teman di sekolah punya server UNBK, sebenarnya server UNBK ini bisa digunakan untuk server Moodle. Tapi jelas kembali lagi butuh sumber daya manusia, butuh internet dan butuh internet dan butuh tenaga yang bisa mengoperasikan server itu sendiri. Kalau sekolah punya server UNBK, sebenarnya ada hal simple yang bisa dilakukan dengan menaruh atau colocation server ini di data centernya Melajah. Di data centernya melajah.id. Jadi dengan menaruh server di Melajah ID, teman-teman tidak perlu lagi bingung memikirkan internet, memikirkan SDM server, dan tidak perlu lagi memikirkan tentang maintenance. Ya. Jadi mungkin biayanya sangat-sangat murah gitu ya kalau kita menggunakan colocation, karena server sekolah sendiri yang ditaruh hanya dititip saja di data centernya sebuah ISP gitu ya. Dan jika ini bisa dilakukan, sekolah-sekolah mampu melayani kegiatan pembelajaran sampai mungkin bisa memaksimalkan. Jadi seluruh siswa itu bisa mengakses dari manapun tanpa harus takut dengan keterbatasan bandwidth dan terkendala dengan keterbatasan server. Jadinya bisa diakses oleh siswa. Oke, mungkin itu solusi tentang server untuk menjalankan Moodle sendiri. Karena kalau kita sudah tahu kebermanfaatannya, yang jelas segala sesuatu pasti ketemu dengan kendala ya. Kendalanya pasti banyak hal ya, terutama di internet yang sekarang memang belum begitu pasti dan familiar di masyarakat tentang server dan layanan yang lain. Sehingga kalau ke depan sekolah itu bermasalah, bingung dalam pengadaan ataupun menyiapkan sebuah perangkat untuk mendukung kegiatan pembelajaran berbasis Moodle, banyak teman-teman yang bisa diajak berbagi. Salah satunya adalah melajah.id. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang silakan dari teman-teman, dari pengambil keputusan di masing-masing sekolah itu bisa memikirkan kebermanfaatannya dan proses jangka panjangnya. Kalau untuk sebuah referensi, saya tidak akan membahas itu panjang lebar karena Moodle sendiri itu dikembangkan berbasis free dan memang
digunakan di negara-negara maju seperti Jerman, Belanda, Amerika, dan Inggris. Dan teman-teman bisa googling aja lah, googling tentang Moodle. Jadi nanti di sana akan ketemu jawabannya seperti apa pemanfaatan dan kebermanfaatannya. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya untuk menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan sebuah referensi dan literasi. Terima kasih.